lain lagi kan kemarin tuh begitu datang dia datang yang berapa aku kabari bisa asal berarti kamu. Iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lanjutkan tadarus kita pada hari ini, tadarus Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yas'alukan nas wa anis sa'ah. Qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sungguh Allah melaknat orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, neraka. Khalidina fiha abada la yajiduna waliya wala nasira. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Rabbana atihim di'afaini minal adabi wal'anhum la'anan kabira. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.
amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dan dengan kemenangan yang agung. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya dengan enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya, sangat berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya, dan dialah yang maha penyayang, maha pengampun. Waqala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi lata'tiyannakum 'alimil ghaibi la ya'zubu
عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun seberat zarrah. Catatan kaki 691 seberat zarrah. Baik yang di langit maupun yang di bumi, tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun seberat zarrah, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfuz. Oh, jadi ada catatan kaki 691. Zarrah adalah jenis yang terkecil dari semut. Orang Arab mengungkapkan sesuatu yang paling kecil dengan sebutan zarrah. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. Agar dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan atau menggagalkan azab kami, mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan orang-orang yang diberi ilmu ahli kitab berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itulah yang benar dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang maha perkasa, maha terpuji. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رسول ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru. Ada catatan kaki nomor 692, seorang laki-laki, maksudnya Nabi Muhammad, sebagai penghinaan mereka terhadapnya. Aftara 'ala Allahi kadiban am bihi jinnah
balil ladina la yu'minuna bil akhirati fil adabi wad dhalalil ba'id. Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak, tetapi orang-orang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh. Fil adabi afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalafahum minas samai wal ardi inna nakhsif bihimul arda aw nushit alaihim kisafan minas samai inna fi dzalika laayatan likulli abdin munib. Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki niscaya kami mendamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Walaqad atayna Dauda minna fadlan ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadid. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami beriman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. An'amal sabiqati wa qaddir fis sardi wa'malu sholihan inni bima ta'maluna basir. Yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wali Sulaiman ar-riha ghuduha syahru wa rawahuha sa'ru wa asalna lahu 'ainal qitri wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih wa may yazigh minhum an amrina nudhiqhu min adzabis sa'ir. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang besinya, yang apinya menyala-nyala. Catatan kaki 693. Bila Nabi Sulaiman alaihissalam mengadakan perjalanan dari pagi sampai tengah hari, maka jarak yang ditempuhnya sama dengan jarak perjalanan unta yang cepat dalam sebulan. Begitu pula apabila dia mengadakan perjalanan dari tengah hari sampai sore, maka kecepatannya sama dengan perjalanan sebulan. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahayib wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa
wa qudurir rasiyah i'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besar yang seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Falamma qadaina 'alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah falamma tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaib allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adabil muhin. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atas Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematian itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Sadaqallahul azim. Demikian tadarus kita pada hari ini, sudah memasuki di surat Saba juz pada 22 ayat 14. Alhamdulillah. Kita baca mulai surat Al-Ahzab ayat 63 sampai akhir ayat Saba surat Saba ayat 73, masuk surat Saba surat Saba ayat 1 sampai ayat 14. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Maka kita bacakan juga Saqafah Islamiyah terkait surat Saba. Surat Saba ini surat yang ke-34, turunnya di Mekah, jadi disebut suratul Makkiyah. Jumlah ayatnya 54 ayat surat Saba. Surat Saba ini Saqafah Islamiyah. Tanah Saba adalah tanah yang makmur. Sejak lama mereka sudah mengenal teknologi pengairan atau irigasi untuk pertanian. Hal ini ditandai dengan dibangunnya bendungan di kota Ma'rib sebagai sumber pengairan ladang dan kebun mereka. Bangsa Saba mengandalkan perdagangan dan pertanian sebagai tulang punggung kehidupan mereka. Hasil tanah mereka yang melimpah ruah serta dengan kualitas yang baik menjadikan mereka bangsa yang makmur selama beratus-ratus tahun. Allah mengisahkan kemakmuran mereka dalam surah Saba ayat 15. Kita tadi belum masuk surah. Secara terperinci kedaulatan bangsa Saba dibagi menjadi 4 penggalan sejarah sebagai berikut. Satu, antara 1300 sampai 620 sebelum Masehi. Periode ini adalah periode kerajaan Ma'iniyah yang pertama kali membangun bendungan Ma'rib yang menjadi monumental terbesar bagi sejarah Yaman.
Ibu kotanya adalah Sirwah yang terletak di 142 km sebelah timur kota Son'a, ibu kota Yaman sekarang. 2 antara 620 sampai 115 sebelum Masehi. Periode ini dikenal dengan Kerajaan Sabah. Pada periode ini ibu kota kerajaan dipindah ke Ma'rib yang makmur, letaknya 192 km dari timur kota Son'a. 3 antara 115 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Periode ini dikenal dengan periode kerajaan Himyar pertama, Himyar. Hal ini disebabkan karena kabilah Himyar, yaitu anak cucu dari Himyar bin Sabah, sanggup menggulingkan saudara sepupunya sendiri dari kabilah keturunan Sabah yang lain yang berkuasa pada 2 periode tersebut. 4 antara 300 Masehi sampai dengan masuknya Islam di Yaman tahun 628 Masehi. Periode ini dikenal dengan kerajaan Himyar kedua. Pada periode ini kedaulatan Sabah mulai terusik dari luar. Perebutan kekuasaan antar kabilah membuat Romawi dan Habasyi Abyssinia masuk dan ikut campur tangan, yang akhirnya Yaman jatuh ke tangan penjajahan Persia sampai datang Islam mengambilnya atau membebaskannya. Sekali lagi alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai tadarus Al-Quran, dilanjutkan pembacaan Saqafah Islamiyah. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan esok hari. Kita masih sehat, berharap kepada Allah dikasih rahmat, sehat, panjang umur, bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas salah hilaf. Semoga Allah memberkati kita sekalian, merahmati dan memberkati kita sekalian. Kita akhiri dengan ucapan Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.